Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini aku akan menceritakan telling story Missing Halloween dari karya Mike Inel, dimana kisah ini menceritakan kisah manis yang berakhir tragis. Rasanya jadi pengen nangis. Jadi kisah horor kali ini sangat menyedihkan karena menceritakan persahabatan dua anak kecil yang harus dipisahkan oleh dimensi. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung masuk ke ceritanya saja ya. Missing Halloween. Terlihat seorang anak lelaki yang berada di balik jendela rumah sedang menatap keluar jalan. Dia adalah Nick. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang sampai mengabaikan ibunya yang mencoba mengalihkan perhatiannya dengan sebungkus permen. Ya, ini Halloween, di mana semua orang memakai kostum terserah mereka. Lalu di depan rumahnya muncul gadis kecil yang seolah-olah sedang menunggunya. Sebut saja namanya Mary. Wajah Nick seketika berubah menjadi ceria saat melihat Mary. Dia langsung pergi keluar menghampirinya. Namun sebelum mereka pergi, ibunya ingin mengabadikan momen tersebut dengan memotret Nick yang terlihat sangat ceria. Tapi entah mengapa wajah Mary terlihat begitu datar. Oke, penjelasannya nanti ada di akhir ya. Dia pun melambaikan tangan dengan sangat bahagia. Mereka pun pergi bersama menikmati suasana Halloween di musim dingin. Halloween tahun lalu. Nick berjalan lunglai pulang ke rumah dengan wajah yang kusut dan berpenampilan kostum vampir. Dia menemukan secarik kertas yang tertempel di depan pintu. Di sana tertulis, "Kami sedang keluar ke toko makanan. Kamu pergi bermain dulu sama teman-temanmu. Kami akan segera pulang." Ternyata catatan tersebut ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Nick mencoba membuka pintu yang ternyata terkunci dan membuka kaset berharap ada kunci di baliknya. Tapi hasilnya mengecewakan. Dia pun duduk sendirian di depan rumahnya dengan wajah cemberut dan lelah. Nick melihat ke jalan. Betapa senangnya saat dia melihat Mary duduk di samping jalan. Dengan keusilannya, dia mencoba mengejutkan Mary, dan pukulan keranjang pun langsung meluncur ke mukanya. Nick tetap tersenyum, walau terlihat agak kesakitan. Nick mengajaknya berteman dan mencoba menawarkan sebuah permen untuk Mary. Namun, dia tak mau langsung menerimanya karena melihat keranjang Nick hanya tersisa satu permen. Dan sebaliknya, saat Nick mengecek keranjang Mary, ternyata hanya ada sarang laba-laba. Nick jadi sedih dan mencoba berbagi permen dengan meletakkan sebuah permen ke dalam keranjang Mary. Saat Mary melihat keranjangnya, Nick mengajaknya untuk makan permen tersebut bersama. Mary tersenyum dan mulai memakannya. Itulah awal pertemuan mereka. Lalu Nick mendekat ke Mary dan mengintip tulisan di bungkus permennya. Di sana bertuliskan, "Kamu menemukan aku." Dan saat membuka bungkus permennya sendiri bertuliskan, "Lupakan dokter gigi, aku nikmat." Nick pun langsung tertawa setelah membacanya dan situasi menunjukkan rumah di belakangnya tampak usang dengan beberapa sarang laba-laba dan beberapa aksesoris Halloween yang menghiasinya. Scan berubah ke kondisi saat ini, di mana Nick memakai kostum topeng dengan kepala terbalik. Nick berjalan riang bersama Mary, kemudian berjalan mundur memakai topengnya sampai tersandung. Saat mencoba membuka topeng yang menutupi wajahnya, dia berlari-lari sampai menabrak Mary. Karena kesal, Mary mengejar Nick menuju sekumpulan anak-anak lain. Nick menabrak mereka semua hingga jatuh tersungkur. Selanjutnya jangan ditanya lagi, jelas mereka kesal dan menendang Nick di hadapan Mary sambil menunjukkan wajah yang sinis. Tapi Nick langsung meminta maaf kepada mereka semua karena waktu itu Mary mengejarnya dan tidak melihat mereka di depannya.
Dengan diam, mereka langsung pergi meninggalkan Nick bersama Mary di sana. Lalu Mary marah karena permintaan maaf temannya diabaikan. Namun karena Nick tidak mempedulikannya lagi dan memilih menghindar, akhirnya Mary pun mengikutinya. Nick mulai berjalan ke sebuah rumah dan mengetuk pintunya. Pintu terbuka, muncul gadis cantik yang memakai kostum lucu sambil memberinya 2 permen. Nick pun memintakan permen untuk Mary, namun gadis cantik itu malah tersenyum dan menutup pintunya. Nick terus berjalan menuju satu rumah ke rumah yang lainnya. Namun semua orang yang membukakan pintu, tak ada satupun dari mereka yang memberikan permen kepada Mary. Sampai Nick sendiri bingung, kenapa mereka tidak mau mengisi keranjang Mary dengan permen. Padahal keranjang permennya sendiri hampir penuh. Mereka duduk berdampingan di atas bukit dan menatap suasana kota. Karena Nick anak yang baik hati dan suka berbagi, maka dia pun memberikan sebagian permennya ke dalam keranjang Mary. Saat anak lain masih berkeliaran mencari permen, mereka berdua menikmati permen itu bersama di atas bukit. Di belakang mereka tampak sebuah hutan yang dibatasi oleh pagar kawat. Nick asyik memakan permen dan lagi-lagi ada tulisan di balik bungkus permen yang mereka makan. Nick mendapatkan tulisan, "Ayo berteman." Sedangkan Mary masih mendapatkan tulisan yang sama, yaitu "Kau menemukanku." Nick berlari dengan cepat, namun tidak dengan Mary. Anak ini berjalan dengan begitu santai sambil sesekali menoleh ke belakang sambil menenteng keranjang permennya. Sampai di depan rumahnya, Nick bertemu dengan ayah ibunya yang berbicara kepada seorang dokter. Dia menjelaskan sesuatu yang serius sambil membawa sebuah kertas kepada orang tua Nick. Namun karena Nick merasa tidak diperhatikan, dia pun mengambil kertas tersebut dan membawanya sambil berlari-lari. Sang ibu pun mengejarnya, namun Nick tiba-tiba berhenti setelah membaca tulisan di kertas yang dibawa dokter tersebut. Dan bertanya apa maksudnya ini. Sang ibu pun menjelaskan kepada Nick apa isi kertas tersebut. Nick didiagnosa mempunyai penyakit imaginary friend, di mana dia merasa punya seorang teman yang setia yang bisa menemaninya setiap waktu. Bahkan ibunya menunjukkan bukti bahwa foto yang diambil di depan rumahnya kemarin hanya sendirian. Padahal waktu itu dia bilang mau pergi bersama Mary. Namun Nick tak mau mengakuinya begitu saja. Dia berusaha menunjukkan Mary yang ada di dekatnya. Dia memastikan kepada mereka bahwa Mary itu teman yang nyata, bukan teman imajinasinya. Namun tak ada satupun dari mereka yang mempercayainya. Karena kesal dan sudah tidak dipercaya lagi, akhirnya dia bersembunyi di suatu tempat. Orang tuanya kaget kemana anaknya menghilang. Nick duduk termenung di atas bukit dengan menyembunyikan sebagian wajahnya di antara lipatan tangannya. Namun sekali lagi Nick meyakinkan dirinya bahwa Mary itu nyata dan menyentuh wajah Mary berkali-kali. Dia pun marah dan berjalan menuju pagar pembatas. Di sana jelas-jelas Nick membaca peringatan "Dangers" yang tertempel di pagar. Itu artinya area hutan tersebut sangat berbahaya dan banyak perangkap untuk hewan buas. Kemudian Mary membuka sebagian pagar kawat yang sudah rusak dan masuk ke dalam. Dia melihat ke arah Nick lalu berjalan masuk ke dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Nick mengikutinya dengan berlari. Takut kehilangan jejaknya, Nick terus berlari dan melihat ada banyak jebakan yang mampu melukai kakinya. Jebakan demi jebakan dia lewati sampai akhirnya semua terlihat putih. Nick melihat Mary yang sedang duduk di bawah pohon, berjalan pelan menghampirinya sambil melihat suasana sekitar yang berbeda. Dia duduk di samping Mary dan diberikan sebuah permen oleh Mary.
Saat dia membaca tulisan yang ada di balik bungkus permen, di sana bertuliskan, "Aku menemukanmu," dan punya Mary bertuliskan, "Kau menemukanku." Saat itu suasana terlihat sangat damai. Di sisi hutan tersebut, polisi dan orang tua Nick menyisir hutan untuk menemukan Nick yang tak kunjung pulang. Terdapat begitu banyak jebakan, dan itu membuat ibu Nick semakin panik dan histeris. Walaupun polisi wanita ini mencoba menghiburnya, namun dia tetap menangis sambil membayangkan hal buruk tentang anaknya. Akankah mereka dapat menemukan si kecil Nick? Tak lama kemudian mereka melihat Nick di kejauhan. Ibunya ingin segera berlari, namun ayahnya memeluk dan menenangkannya karena di depannya terdapat ratusan jebakan yang mampu mengancam nyawanya. Seorang perempuan yang membawa senter memastikan apa yang ada di sampingnya. Ternyata itu adalah mayat seorang gadis kecil yang sudah dikerubungi oleh belatung. Setelah dicek di buku catatan orang hilang, ternyata dia adalah anak salah satunya. Dia meninggal karena kakinya tergenjat oleh jebakan binatang buas. Tamat. Oh, cerita yang sangat mengharukan sekali, bukan? Oke, it is a review time. Untuk penggambaran karakternya sudah jelas. Di sini bahwa Nick adalah seorang anak lelaki yang imut dan sangat ceria. Dia suka tersenyum dan suka berlari-lari. Sedangkan Mary adalah gadis kecil manis yang sangat pendiam, bahkan jarang sekali berekspresi. Itu dikarenakan dia adalah hantu. Namun jika melihat fotonya semasa dia hidup, dia juga terlihat ceria dengan senyum manis di wajahnya. Jadi mereka bertemu di Halloween tahun lalu dan masih berteman hingga Halloween tahun ini. Karena Mary merasa mereka sudah cukup akrab, maka ia menuntun Nick untuk masuk ke dalam hutan untuk menemukan jasadnya. Untungnya saat Nick ditemukan dia terlihat baik-baik saja. Ini dibuktikan dia masih bergerak, bahkan masih bisa tersenyum. Benar-benar plot twist yang tak terduga. Sahabat baiknya selama ini ternyata adalah seorang hantu yang bergentayangan. Oke, demikian alur cerita Missing Halloween. Semoga bisa menemani waktu luang kalian. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe agar lain waktu membuat video yang lebih horor lagi. Finally, see you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.